SD Negeri 2 Banyuling merupakan sekolah yang terletak di Jalan Gempol nomor 36A Banyuling, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Sekolah ini sudah terakreditasi A dan sekarang dipimpin oleh PLT Kepala Sekolah Ibu Desak Putu Sri Sadwiti SPD dengan jumlah guru sebanyak 20 orang dan jumlah siswa sebanyak 413. Iya, Ibu. Siapa yang ngajarin? Pak Yuda dan Komang Sudar. Ya. Jenisnya ada kelainan di pendengarannya atau istilahnya tunarungu ya. Tapi tidak terlalu parah sih. Masih tingkat sedang. Ya. Apa hanya yang tunarungu di sini atau ada yang jenis kebutuhan lainnya gitu? Kalau di kelas ini yang tunarungu, kalau di kelas 6 ada juga yang tunarungu dari lahir. Kalau yang di kelas 5 tunarungu sejak kelas 3. Ya, kelas 6B, kalau kelas 6A ada yang mengalami ketinggalan belajar, itu parah itu. Kelas 6 nggak bisa baca, nggak bisa tulis, itu parah. Dari keseluruhan sekolah tuh yang siswa ada berapa? Sekolah Iya. di kelas 6A ada satu yang tunarungu juga, itu dari lahir seperti Ibu bilang tadi. Di kelas B ada satu, kelas 6B anak tersebut mengalami keterlambatan belajar yang sangat parah ya, keterlambatan belajar sangat parah, belum bisa menulis, belum bisa membaca. Itu kan termasuk kebutuhan khusus ya, karena sudah sekian tahun belajar di SD, harusnya kalau anak normal itu sudah nah kebetulan anak tersebut gangguannya itu baru di kelas 3, di kelas 4 sudah mulai di kelas 3 dia kan sudah ada tanda-tanda kenapa anak ini enggak bisa, artinya selalu bertanya, artinya telat mendengar. Nah ternyata setelah dicek anak itu memang mengalami gangguan di kelas 4 lah diketahui, akhirnya diobati, artinya dia menggunakan alat sekarang, tapi dia paham karena anak itu enggak dari lahir dia cacat. Nah akhirnya dia paham dengan bahasa kita, dia harus kalau dia mendengarkan, dia harus mendengarkan, melihat mulut kita bicara juga. Jadi cara belajarnya, proses pembelajarannya sama dengan anaknya reguler ya, karena dia tidak parah-parah banget gitu ya. Oh, berarti untuk materi yang dibawakannya itu Ibu sama kayak anak-anak normalnya? Ya, sama. Materi bahan ajar itu sama. Proses pembelajarannya sama. Artinya Ibu tidak memisahkan karena dia juga dapat ranking. Kalau tidak salah ranking 4. Ya, ranking 4. Ada metode khusus? Mungkin hanya sedikit lebih diperhatikan khusus gitu. Masih Ibu perhatian ke dia itu paling dia disuruh duduk paling depan karena dia kan mengalami gangguan di pendengaran. Ibu suruh paling depan, itu aja perlakuannya. Paling dia tuh apa ini gini bertanya, dia mengulang lagi. Tapi dengan dibantu oleh temannya, dikasih tahu sama temannya, sudah lancar. Belum namanya sekolah inklusi, jadi tidak ada bantu guru, alat bantu itu belum ada. Ya, belum. Untuk menjadi sekolah inklusi kita kan harus menyampaikan ke dinas itu, ya. Bahwa sekolah kita ada sekolah anak yang mengalami ini kan itu. Nanti dari dinas kan memberikan bantuan seperti itu, baik itu gurunya, baik itu alatnya. Nah, karena kita belum dianggap sekolah inklusi, jadi tidak kita sendiri yang menyiapkan itu dari dinas. Tapi peserta didik yang ada di sini nggak menggunakan alat bantu? Kalau dari pendengarannya aja. Ada. Dia banyak Dari pribadi. dia punya sendiri untuk berobat. Kalau alat bantu berupa, kalau dulu kan ada alat bantu untuk orang tuli kan ada gurunya itu kan ya, dengan bahasa isyarat.
Ya, kakak sekolah kebijakannya siap menerima anak yang kondisi, tapi dianjurkan dulu bahwa anak itu harusnya masuknya di SMP. Tapi kalau dia tidak mau, dia mintanya artinya dari hatinya keras untuk di sini, kita coba. Tapi dilihat dari tingkat atau tingkatan gini. Arahannya ya. Kalau masih bisa kita anggap masih bisa ini. Kita terima ada. Untuk soal atau apa sama ya? Atau Untuk soal karena ini nggak parah-parah banget kan, bisa Masih mengikuti. bisa. berarti tidak ada modifikasi untuk ini soal pembelajarannya dia? Selama ini sih belum. Ya itu tidak membutuhkan waktu tambahan untuk belajar. Ya, itu teman yang normal dikalahkan. Ya, ini dia tidak parah-parah banget kondisinya. Ya, kalau yang di kelas 6A mungkin agak parah dia. Pengucapannya pun agak seperti itulah. Artinya orang yang dari lahir tak mendengar kan dia belum paham semua yang kita ucapkan. Dia agak kesulitan berbicara. Kalau yang untuk anak yang di kelas 6 ada penanganan khususnya atau Enggak juga, bisa dia. Di paling belakang, yang baju kuning masih bisa dia. Ini karena ulangan dia duduk di belakang. Biar biasa aja, tadi kelompok kita mulai belajar, kita bentuk kelompok lagi, kelompok kecil. Kalau dia mengalami kesulitan, misalnya apa, ditanya temannya, dikasih tahu dah. Ya. Oh, berarti dia juga dibantu sama temannya dalam bentuk kelompok kecil gitu. Ya, untuk kelompok kecil. di sini ada untuk pengajarannya berbasis kelompok? Ya, berbentuk kelompok. Kelompok. Ibu buat kelompok nanti saat belajar. Ya, ini karena ulangan bercecah. Jadi saat jam istirahat, kita suruh baca. Saat dia belajar, temannya bekerja kelompok, kamu coba buat ini. Dia lain lah, apa namanya, dia perlakuannya lain. Ini lebih sering dapat perlakuan daripada itu. Kalau dia bisa mengikuti, kalau tidak bisa. Aku baru masuk ke kelas 5 sama sekali nggak bisa baca. Dia itu membaca perlakuan khusus, tapi nggak bisa juga. Sekarang setiap ada ekstra, dia dicarikan ke ekstra kalistung. Diajarin di sana oleh guru. Ini kan bisa dia. Sudah mulai bisa membaca, makanya dia belajar membaca sendiri sekarang tes. Kalau dulu nggak bisa dia. Video pembelajaran dan PPT yang menarik yang dapat meningkatkan minat siswa untuk memperhatikan apa yang diajarkan, dan juga dengan video yang menarik siswa lebih mudah memahami tentang isi yang dalam pembelajaran tersebut.